Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua kali ini, gua akan menceritakan kasus pembunuhan seorang pria di Filipina yang berhasil diungkapkan oleh ibu kandungnya sendiri. Pria ini dikenal sebagai orang yang sangat baik dan juga penyayang, terutama kepada keluarga kecilnya, dan kebaikannya itu tidak ada seorang pun yang percaya jika pria ini tewas dengan begitu saja. Gimana kronologi kejadiannya? Yuk mari kita simak videonya. Kisah ini berawal dari pertemuan sepasang kekasih yang bernama Evelyn dan Stephen Davis. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah bar di Manila, ibu kota Filipina. Di sanalah mereka bertemu dan Stephen pun langsung jatuh hati ketika melihat Evelyn pada pandangan pertama. Sebelum kita lanjut guys, gua ingin sedikit bercerita tentang latar belakang dari Evelyn. Jadi, Evelyn ini merupakan gadis yang berasal dari desa kecil Pulau Daram, Provinsi Samar, Filipina. Dia terlahir dari keluarga yang terbilang sangat miskin. Karena itulah yang menyebabkan Evelyn tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Bahkan hingga dia dewasa, dia pun tidak bisa membaca dan menulis. Sedari kecil, Evelyn sudah terbiasa dengan kehidupan yang sangat prihatin dan serba susah. Sampai-sampai dia jenuh dengan kehidupannya dan dia pun bercita-cita ingin mendapatkan seorang suami yang kaya raya agar bisa mengubah kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Karena ambisinya itu yang berapi-api, akhirnya pada usianya 13 tahun, dia diajak oleh seseorang untuk merantau ke kota Manila, Filipina dan mencari uang dengan cara yang cepat, yaitu menjadi PSK di sebuah klub malam. Semakin lama, Evelyn pun semakin dewasa. Beranjak di usia 17 tahun, penampilannya pun mulai terlihat sangat menarik. Dia memiliki kulit yang eksotis yang membuat pria kulit putih banyak yang menyukainya. Salah satu dari pria kulit putih yang menyukainya yaitu Stephen Davis, laki-laki kelahiran Amerika yang jatuh hati kepada Evelyn pada pandangan pertama. Stephen Davis merupakan pria berusia 32 tahun yang tinggal di Filipina. Dia lahir pada bulan Maret 1970 dan dibesarkan di Inggris, khususnya di kota Nottingham. Dan sebagai orang Inggris, Stephen kehilangan ayahnya pada usia 14 tahun dan dia pun menghabiskan sebagian besar masa kecilnya mengambil peran untuk merawat ibu dan saudara perempuannya. Stephen merupakan pria pekerja keras untuk membantu kebutuhan sehari-hari keluarganya, dan pada saat 21 tahun usianya dia sudah sangat unggul di dalam pekerjaan, sampai-sampai dia menerima pekerjaan dengan penghasilan 3 kali lipat dari gaji yang dia terima di Inggris. Dengan pekerjaan baru itu, Stephen pindah ke Hong Kong dan tidak lama kemudian dia membuat pilihan untuk pindah ke Filipina dan membuka cabang sendiri dan memulai usaha pengembangan perangkat lunaknya sendiri. Selama di Filipina, kantor perangkat lunak miliknya Stephen berkembang sangat pesat dan penghasilannya terbilang cukup besar. Meluangkan waktu bersama dengan rekan kerjanya untuk pergi ke tempat hiburan selama waktu weekend, di sanalah dia bertemu pertama kali dengan Evelyn, sang gadis desa yang merantau ke kota. Sejak pertemuan itu, Evelyn dan Stephen mulai intens berkomunikasi dan keduanya pun akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Stephen benar-benar sangat menyayangi Evelyn, sampai pada suatu ketika dia memberanikan diri untuk menyampaikan keinginannya menikahi Evelyn kepada ibunya yang bernama Margaret. Ibu Stephen yang tahu pekerjaan Evelyn langsung menolak kehadiran Evelyn. Mendapatkan respon itu, Stephen pun tidak putus asa. Dia meyakinkan ibunya bahwa Evelyn ini adalah wanita baik-baik dan dia pun segera akan mengeluarkan Evelyn dari tempat pekerjaannya sebagai wanita penghibur dan mendidik Evelyn menjadi wanita yang lebih baik lagi. Mendengarkan hal itu, ibunya pun ingin berkenalan dan lebih dekat dengan Evelyn sebelum beranjak lebih jauh ke jenjang pernikahan. Setelah lama berkenalan, akhirnya ibunya pun menyetujui pernikahan itu karena melihat Stephen yang benar-benar menyayangi Evelyn setulus hati.
Dan pada akhirnya mereka pun beranjak ke pernikahan. Semua orang kaget mendengarkannya karena di kota besar seperti Manila ternyata masih ada orang yang belum bisa membaca, terlebih di usia remaja. Setelah mereka menikah, Evelyn dan Stephen dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama mereka bernama Jessica dan anak kedua mereka bernama Joshua. Keluarga mereka benar-benar terlihat sangat harmonis. Tetapi guys, sayangnya pada malam tanggal 17 Juli 2002, Stephen yang sedang mengadakan pesta bersama dengan rekan-rekan kepada seluruh teman-temannya di malam itu. Mereka pun segera mengarah ke dalam kamar dan melihat Stephen sedang berbaring. Salah satu orang menembakkan pistol itu hingga berkali-kali dan mengenai Stephen dalam kondisi tidur. Dan pada saat itu sekelompok orang tersebut pun langsung kabur. Stephen pun segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi sayangnya nyawanya tidak dapat ditolong dan dia pun akhirnya tewas meninggalkan 2 anaknya yang masih balita. Di dalam penyelidikan pihak kepolisian, polisi pun langsung meminta keterangan kepada orang-orang terdekatnya Stephen dan juga rekan kerjanya yang sangat mengenal Stephen. Salah satunya guys adalah Steve Brigance. Dia merupakan sahabatnya dari Stephen. Mereka tidak mempercayai jika Stephen tewas begitu saja karena mereka sangat mengetahui Stephen Davis selalu baik kepada semua orang. Bahkan dia pun tidak pernah sekali menceritakan adanya masalah dengan orang lain. Selama berbulan-bulan, polisi Filipina tidak menemukan sedikit pun adanya petunjuk dari pembunuhan itu. Dan sampai akhirnya kasus pembunuhan Stephen pun dibekukan atau kasus tidak dapat diungkap. Hasil keputusan pihak kepolisian sangat tidak diterima oleh Margaret, ibunya Stephen. Margaret memutuskan untuk mengungkap sendiri siapa dalang pembunuhan dari anaknya. Di awal pencarian Margaret, dia menghabiskan waktu yang cukup lama. Akhirnya guys, dia menemukan petunjuk dan juga saksi dari pembunuhan anaknya. Dia pun segera terbang dari Inggris menuju Filipina untuk melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Tetapi guys, sayangnya setibanya Margaret di Filipina, permohonan Margaret untuk mengungkap kembali kasus anaknya ditolak oleh pihak kepolisian Filipina. Polisi mengatakan bahwa kasus tersebut sudah case closed, artinya tidak bisa dilanjut. Akhirnya Margaret pun memutuskan untuk membayar mahal dengan menyewa jasa seorang detektif yang merupakan mantan perwira polisi. Di dalam penyelidikan detektif, awalnya dia memata-matai semua kegiatan Evelyn dan sahabat-sahabatnya dari Stephen untuk mencari petunjuk baru. Dan di sanalah guys ditemukan bahwa ada 2 orang yang sering mengunjungi rumah Evelyn yang bernama Alexander Dagami dan juga Arnold Adorai. Diam-diam detektif tersebut memfoto kedua pria itu lalu memberikannya kepada Margaret. Margaret pun langsung membawanya kepada teman-temannya Stephen yang ikut pesta di acara malam itu. Dan ternyata benar guys, mereka membenarkan bahwa foto yang dibawa oleh Margaret orang yang memiliki ciri yang sama sebagai penembak dan pembunuh Stephen. Margaret pun segera melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian Filipina pun segera menangkap kedua pelaku. Di dalam interogasinya, kedua pelaku pun mengakui jika merekalah pelaku pembunuhan Stephen dan Alexander Dagami dan Arnold Adorai. Mereka pun diadili dan mendapatkan hukuman penjara. Walaupun pelaku pembunuhan itu sudah ditemukan, Margaret masih mencurigai bahwa Evelyn ada kaitannya dengan pembunuhan ini. Akhirnya Margaret pun kembali ke Inggris dan dia pun benar-benar mendalami kasus ini lebih teliti dan meyakini bahwa Evelyn terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan pada akhirnya guys, selama 2,5 tahun mencari keterlibatan Evelyn pada kasus pembunuhan ini, ditemukan bukti, saksi dan juga fakta bahwa benar Evelyn merupakan dalang dari pembunuhan Stephen. Fakta-fakta tersebut adalah yang pertama, kecurigaan awal Margaret karena Evelyn tidak sama sekali menangis saat pemakaman suaminya. Malah dia membicarakan jika Evelyn sedang membutuhkan uang. Dan kecurigaan yang kedua, orang yang pertama kali memberitahu jika Stephen telah tewas dibunuh adalah Steve yang merupakan sahabatnya Stephen, bukan Evelyn istrinya.
Dan kecurigaan yang ketiga, Evelyn menyampaikan bahwa para pelaku ini sudah menunggu di bawah apartemen selama 20 menit. Padahal Martin, temannya Steven yang ada pada saat kejadian tersebut, tidak pernah menyampaikan sesuatu hal kepada Evelyn, istrinya. Seakan-akan Evelyn ini sudah mengetahui jika pelaku sudah menunggu untuk datang ke apartemen. Dan yang kecurigaan yang keempat, pelaku masuk menggunakan kunci apartemen yang dimiliki oleh Evelyn dan Steven. Tidak adanya pembobolan kunci pintu apartemen. Kecurigaan yang kelima, tidak ada satupun keluarga Evelyn yang hadir pada saat pemakaman Steven sedang berlangsung. Jadi guys, kasus pembunuhan ini terungkap karena adanya kesaksian dari adiknya Evelyn yang bernama Gita Butas. Dia menceritakan bahwa keluarganya Evelyn ini sudah mulai tidak harmonis karena Evelyn telah beberapa kali membohongi Steven, yang awalnya Evelyn sering pergi entah kemana tanpa izinnya Steven. Dan yang kedua, pada saat Steven ini datang ke sekolah Jessica untuk menjemput anaknya dari sekolah, ternyata guys, Jessica tidak pernah terdaftar di sekolah itu sebagai murid sekolah. Dan diketahui jika Evelyn telah berbohong masalah uang sekolah. Dan yang ketiga, Evelyn memang benar telah ketangkep berselingkuh dengan Arnold dan sering memberi uangnya kepada pria tersebut. Dan akhirnya membuat Steven menahan, bahkan tidak memberi uang bulanan lagi kepada Evelyn. Dan sejak dari situlah Evelyn memutuskan untuk membunuh suaminya untuk menguasai harta dan seluruh uang miliknya Steven.